Monggo Mas, Iya, dimulai. selamat pagi Pak Ju. Selamat Gimana? pagi Mas Pak Aris yang berbahagia. Gimana kabarnya sekarang ini? Alhamdulillah ya, kemarin tidurnya pulas. Alhamdulillah ini sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kok senyumnya agak dipaksakan apa ada yang mengganjal ini kayaknya? Oh tidak ada Mas, sama sekali. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengajak sama sekali. Mas Aris, pripun? Nggak curhat tentang apa gitu? Iya Mas Aris. Oke. Yang saya hadapi Mas Aris ya, terutama di lingkungan kerja saya Mas Aris. Iya, itu Gimana? saya melihat bahwa kesadaran dukungan terhadap masyarakat, wali murid terhadap siswa-siswanya itu kurang karena saya berada di pinggir sekolah yang di pinggir kecamatan, di desa yang Oke. agak agak pinggir, kasarnya seperti itu. Makanya daya dukung masyarakat terhadap siswanya agaknya masih kurang seperti itu. Berarti orang tua, pola pikir orang tua di sana itu pokok anaknya sekolah gitu aja. Nggak berpikir bagaimana begitu ya. Ya, yang jelas daya dukungnya terhadap apa? Mungkin dari segi apa ya, Mas Aris? Saya dari segi beliau ini dalam hal meningkatkan apa ya, program-program sekolah yang sekiranya itu bermanfaat dan membutuhkan keuangan, itu belum Dukungan bisa komite kita sekolah ya. fasilitasi ya sebagian besar wali murid Mas. Kalau komite mendukung, tapi kalau wali murid istilahnya tergantung bagaimana nanti mereka, istilahnya gini loh Mas, banyak di sini itu kalangannya pekerja kasar seperti itu. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi bukan pekerja kantoran, bukan pekerja yang istilahnya level up lah kasarnya dari masyarakat tersebut. Makanya di sini karakteristiknya anak-anak itu sudah berbeda. Semisal program drum band yang dulu pernah diluncurkan di 2018 itu hanya bertahan 1 tahun. Karena apa? Di sana program itu juga memerlukan pendanaan di dalamnya. Sekolah bisa istilahnya apa ya? Bisa mencukupi untuk kebutuhan sekundernya, tapi untuk primer pelatih itu yang susah di situ. Pelatih, terus nanti kalau ada Iya. event. Iya, yang Mas Juanda harapkan ini daya dukung yang dalam hal apa ini sebenarnya? Yang ingin Nah, Mas Juanda harapkan dari orang tua itu? iya, yang saya harapkan itu bagaimana program ini bisa langsung bisa berjalan, ya bisa berjalan uh, dan bisa juga uh, apa ya memberikan kontribusi terhadap kemajuan sekolah. Iya. Jadi daya dukung siswa masyarakat di sini itu seperti itu. Saya juga banyak menggali juga karena saya inginnya yang saya gali itu adalah kekuatan aset yang saya miliki di situ, asetnya. Jadi tidak melihat kekurangannya, tapi dengan asetnya. Tapi saya Kalau rasa iya. semisal begini Pak Aris, adanya PIP Pak Aris. PIP itu. Nah, PIP kan itu posisinya untuk siswa miskin, tapi di sini itu sangat-sangat diharapkan Gitu ya. sama orang tua siswa. Nah, itu jadi seluruh program yang saya luncurkan itu kebanyakan didanai oleh dana itu. Gitu loh. Nah, saya melihat Gitu ya oke. seperti itu. Ya, kalau Pak Ju sudah ini berusaha klarifikasi atau presentasi di depan orang tua pemaparan program gitu, sudah pernah ya? Sudah. Uh-uh. Terus Beberapa responnya bagaimana respon mereka? sudah. Responnya Sebentar Pak Aris. bagaimana? Oh ya, Panggil Pak Mo. pada saat itu jenengan kumpulkan orang tua itu, terus responnya seperti apa, Pak Ju?
Responnya yang jelas kalau ada pendanaan dari luar, istilahnya dari wali murid, program yang dijalankan, program yang sudah direncanakan, pasti muaranya ke PIP Anggaran. atau anggaran PIP itu dari apa beasiswa itu. Sedangkan kalaupun untuk mengeluarkan anggaran sendiri itu juga apa ya agak terkendala seperti itu Pak Mas Aris. Ini saya melihatnya kok yang lebih banyak, maksudnya lebih besar. Wong yang komputer saja, saya itu kan memiliki 22 komputer di sekolah, 22 komputer untuk anak-anak apa ekstra. Nah itu kita kenakan apa ya istilahnya sumbangan, bukan iuran, sumbangan sukarela untuk apa pengajarnya itu sebesar Rp3.000. Itu pun kadang-kadang anak-anak banyak sekali yang padahal sudah diingatkan kurang tidak apa ya kurang banyak yang belum membayar seperti itu. Ya 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 Pak. Seperti itu. Terus Jadi ya, jadi monggo diteruskan Pak Ju, saya dengarkan. iya, ya seperti itu Pak Aris. Jadi saya tidak bisa memaksakan kalau membutuhkan dana besar, rata-rata belum bisa. Tapi ada tapinya Mas di sini. Ya, Kalau kok ke SMP yang sudah lanjut ke SMP itu anak daftar itu, ya bisa bisa untuk mengeluarkan anggaran bisa. gitu gitu. Karena Ya, pada dasarnya awalnya itu ada dulu loh, ada kata-kata sekolah gratis. ya, ya, ya. Ada slogan sekolah gratis, akhirnya mindset yang tertanam di masyarakat itu sekolah itu ya gratis. Nah, padahal itu Jerbasuki mau beo Mas di situ. Iya betul. Iya, semua Kan yang kita itu. lakukan kalau sekolah mau maju harus punya dana. Iya. Mas Anu Pak Andoko, Ju. Pak Andoko, iya, iya. Nah, ini berat ini sebagai seorang kepala sekolah untuk memikirkan seperti itu. Ini Pak Ju tadi saya lihat ada celah, ada celah positif tanggapan orang tua yang jenengan utarakan tadi. Kalau untuk ke SMP mereka mendukung penuh. Apakah rencana aksi jenengan kira-kira mengkoneksikan antara kekurangan dan celah itu kira-kira sakit boten? Ya. Yang pertama itu Yunus Sewu Mas, itu dari awal eh, apa ya mindset dari wali murid itu kalau di SD kebanyakan itu posisinya membagikan kalau mau masuk ke SD sudah dibagikan kaos mungkin seperti itu karena apa sekolah itu harus kalau mau maju harus punya program. Sedangkan Ya. sekolah-sekolah yang tidak diminati tidak memiliki program karena dananya kurang. Kalau dananya besar, muridnya besar, pasti dana besar dan program itu berhasil. Tapi kalau sekolah-sekolah non sewu sudah menggratiskan ini, nah itu nanti posisinya mindset wali murid atau mindset masyarakat itu bahwa sekolah ini sudah memiliki dana. Nah itu loh. Hmm. Sedangkan saya melihatnya di sekolah swasta, itu mereka berlomba-lomba menciptakan program. Dan ini didanai dari mereka, dari wali Ya. murid. Bisa. Nah, Terus itu loh, Mas. Pak Ju sudah apa memaparkan pendanaan berapa sih sebenarnya keuangan sekolah itu sekian kepada orang tua gitu apa no? Sudah, Sudah. Insya Allah sudah. sudah, Dan sudah kemarin klarifikasi ya. sudah. Ya, kemarin kita juga memiliki program, Mas. Program yang didanai oleh Dudi, Mas. Kita gandeng Smart Friend. Nah, itu Iya, kita bagus itu. gandeng Smart Friend. Itu saya lakukan seperti itu. Ya berarti Iya, itu seperti aja itu. Pak Ju. Itu Iya, saya gandeng rencana itu. iya, rencana aksi yang ini yang dalam jangka dekat dalam waktu dekat mungkin bisa jenengan lakukan itu. Jadi tadi jenengan katakan bisa menggandeng pihak ketiga. Nah, itu keren itu. Nanti dari situ kan bisa ini pembuktian prestasi kepada orang tua. Intinya begitu. Iya, Terus iya. Pak Ju, apa namanya? Sekarang komitmen tindak lanjutnya berarti itu ya Pak Ju ya. Kira-kira jenengan dari masalah itu nanti
komitmen dan tindak lanjutnya seperti apa yang ingin jenengan lakukan dalam waktu dekat? Insya Allah, Mas, insya Allah. Saya akan membuat program-program yang menggunakan anggaran yang seminimal mungkin dari pengeluaran efisien. Terutama saya menggandeng, memiliki mindset bahwa menciptakan program yang efisien. Kalau bisa didanai. Mungkin dari CSR atau mungkin dari menggandeng pihak-pihak dunia usaha di sekitar sekolah. Itu yang akan saya programkan. Kalau sesudah itu nanti saya akan menggandeng warga atau dari wali murid itu untuk juga berpartisipasi di dalamnya. Untuk juga apa ya, intinya juga mendukung Ya, supaya ya. siswa tersebut bisa memiliki program yang pendanaannya secara efisien. Kalau bisa tidak membayar, tapi kita harus memiliki kecerdasan untuk menggalang pendanaan seperti itu, Pak Aris. Jadi, Nah, keren nih, keren. Seneng ini curhat sama kepala sekolah visioner seperti jenengan. ya, Mas, ini salah satunya seperti itu. Iya, Salah iya, satu. iya. Itu sebagai ide saya nanti kalau Hmm, diangkat jadi kepala sekolah. itu sebetulnya itu. Jadi Ya, intinya begini, Mas Aris. Kalau saya melihat potensi-potensi ada bagi sekolah-sekolah yang besar, terutama yang sekolah ya. muridnya sekitar 300 lebih itu, Hmm, menghadapi P5 saja kalang kabut. Tetapi hmm. mengapa mereka tidak menggandeng Dudi? Ya, Nah, mungkin ada sponsorship di sana, mungkin Yakul, entah itu apa istilahnya vendor Telkomsel atau apa. Nah, itu kita ajak supaya kita apa? Tidak memerlukan pendanaan untuk pengadaan tempatnya betul. seperti Asal itu. asal tidak rokok ya. Oh, gitu. Enggak, jangan, Mas. Kalau Ya, perokok bahaya ya. itu. Salesnya bahaya, Mas, itu kalau itu. Iya, Pak Ju, terima kasih waktunya. Wah, ini pembicaraan yang sangat berbobot. Jadi Inggih. harapan saya semoga ada pencerahan lah untuk langkah selanjutnya. Iya, iya, Mas. Oke, Iya. terima kasih. Nggih, nggih, nggih. Bisa Terima kasih. saya, ya, sampai ketemu lagi Pak Ju. Siap. Terima kasih. Sudah, Mas Aris? Sudah? Sudah di. Ya, kita gantian Pak Aris ya. Iya, gantian. Ya, oke. Izinkan saya 5 menit, Pas, melihat ini tadi ada pengiriman barang. Oh Ya, ya, silakan. alhamdulillah. Nah, Oke, dropping. ya, Mas Aris. Kita mulai, Mas Aris ya. Udah belum 5 menit kok. Iya, ini tadi ya sudah tak lihat semuanya betul Oh iya. pengirimannya. Cuma nanti siang ngeceknya nanti kalau sudah istirahat supaya kita Ya. segera bisa selesai ya, Mas Aris. Oke. Oke, siap. Ini maaf saya jaketan ini. Tidak apa-apa, Mas. Saya paham Karena situasi dan lokasinya. waduh luar biasa dinginnya. Iya, betul. Gini, Apalagi ini bulan Mei. Mei sampai Juni itu sana juga ya, gitu. Iya. saya tuh ganjel ini loh Pak Ju mau curhat. Gini, Ya, gini ya. Sebentar kemarin ya. kan, ya, Tak buka dulu ya, tak buka dulu. apanya? Ya, acaranya tak buka dulu. Iya. Nah, iya. Mas Aris, Sabun, sabun. selamat siang Mas Aris. Oh Gimana ya, kabarnya hari ini Mas Aris? kabarnya baik-baik saja tapi kedinginan. Oh, kedinginan. Iya, Mas Aris. Saya melihat Mas Aris istilahnya di sini kedinginan ya. Apa yang menjadi istilahnya apa ya? eh, apa masalah bukan Yang masalah ya pengganjal istilahnya ya. apa ya curhatan-curhatan yang Ya, panjenengan iya, utarakan ke saya kemarin itu mohon Mas Aris kalau iya. bisa saya ingin mendengar dari panjenengan karena kita sudah di tempat yang privasi suasananya mendukung mohon Mas Aris Iya. bisa menceritakan kira-kira apa ya yang menjadi ganjalan panjenengan. Gini, kemarin itu di acara wisuda sekolah, ya kan Mas. Lah, saya itu Ya, kan saya sebagai penanggung jawab dekorasi wisuda sama anak-anak. Nah, anak-anak ini udah kerja, kerja berkreasi, menciptakan sesuai desain, ya kan. Terus Hamin satu, tiba-tiba ada salah satu guru itu ngomong,
kok elek gitu. Nah, itu sampai ke telinga anak-anak. Nah, saya melihat anak-anak itu langsung nangis semua, yang kerja-kerja lembur sampai malam, sampai saya tahu sendiri karena saya nungguin ya, sampai saya melobikan orang tuanya, seperti itu. Nah, yang mengganjal saya ini kok bisa-bisanya beliau itu ngomong seperti itu langsung di depan anak-anak. Nah, itu yang saya itu kalau mau ngomongi kok beliau lebih senior, lebih sepuh. Jadi seperti itu. Iya. Kira-kira Terus menurut pendapat Pak Ju ya, gimana? bukan saya Mas Aris. Sebetulnya saya ingin Gimana? istilahnya panjenengan sebagai penanggung Oke. jawab dekor itu, apa Mm-mm. yang panjenengan lakukan? Kira-kira seperti apa? Dari tadi Iya, anak-anak karena iya. ada omongan yang tidak enak Mas Mm-mm. Aris. Saya tahu hati anak-anak pasti akan tersakiti. Iya, Tapi panjenengan jelas. kan sebagai penanggung jawab, kira-kira apa Mas Aris ya yang Ya, bisa ah, panjenengan sa- lakukan untuk terhadap hal tersebut? iya. Saya gini, saya kemarin langsung mengumpulkan anak-anak, kemudian bicara dari hati ke hati. Eh, Kemudian saya ngomong gini, kalian kan sudah berusaha bekerja sesuai desain yang telah disepakati di Oke, rapat. Jadi kalau oke. itu kemampuannya kalian menciptakannya belum 100%, ya wajar. Jadi kritik itu jangan ditanggapi sebagai hinaan, tapi bagaimana kita berusaha untuk membangun berusaha keras untuk menyesuaikan dengan desain yang telah disepakati. Mungkin beliau ngomong seperti itu karena menurut persepsi beliau yang kita buat ini belum sesuai desain. Saya mengatakan seperti itu ke anak-anak kemarin. Oke. Terus tanggapannya anak-anak bagaimana Mas Aris? Dari panjenengan Ya bercerita itu seperti itu. tanggapannya anak-anak ternyata lebih frontal dari yang saya pikirkan. Ya, Jadi jadi anak-anak ya. merobohkan dekorasi itu, membuatnya dari awal. Padahal itu Hamin satu itu. Membuat lagi Mas Aris. Jadi Iya, membuat lagi Pak Aris. betul. Iya, ternyata seperti itu anak-anak SMA. Jadi mereka kayak gimana ya? Rasanya rasa tertantangnya lebih ini, lebih kuat, lebih tinggi gitu. Jadi Hmm, saya lihat kan hari Sabtu nih, hari Sabtu pagi. Hari Jumat jam 12 tuh dekorasi dirobohkan sama mereka. ya. Saya kaget, loh ini hari H besok kok sekarang dirobohkan. Apa nutut seperti itu. Jadi jadi Kalau ya pada gitu. waktu merobohkan itu Mas Aris tidak memiliki solusi untuk supaya anak-anak istilahnya seperti itu, atau mungkin apa yang bisa dilakukan terhadap yang memberi tadi apa ya kira-kira ya seperti itu. Mungkin Mas Aris punya gambaran bisa kira-kira memberi solusi apa kepada anak-anak itu supaya bisa bersikap lebih tenang. Itu seperti apa ya Iya, gambarannya? ya, saya akui tadi itu Iya, panik anak-anak ya. iya Jadi betul begitu sangat sangat betul. begitu Iya. panggung roboh karena yang ngomong ini tadi kan pejabat sekolah ya. Jadi mereka Ya. sangat mendengarkan ini, mendengarkan omongannya itu. Begitu dirobohkan langsung saya dekati anak-anak. Saya saya mindfulness-kan mereka. Ayo tenang, terus sekarang pelajari lagi desainnya. Yuk kita bikin kalau dari awal, ayo kita bikin dari awal, enggak apa-apa. Yang jelas semua siap ya, kerja sampai tuntas, kerja sampai selesai. 85% mirip dengan desain itu sudah bagus. Akhirnya anak-anak bisa memahami, kemudian dia mola dari awal, ya memang budgetnya over ya, karena bikin dari awal, tapi alhamdulillah saat itu teratasi, dan anak-anak puas walaupun sampai jam 2 pagi ya itu. Mereka nggak tidur. Seperti itu, Mas Ju. Sangat luar Pengalaman saya. biasa. Iya Pak Aris, iya Pak Aris. Itu merupakan apa ya istilahnya? Kalau kita tertantang dari apa yang telah kita dengar, terus kita kekompakan itu dijaga semaksimal mungkin kira-kira, maka akan tertimbul niat untuk mencoba hal yang luar biasa di tengah keterdesakan waktu yang ada. Itu Mas Aris ya.
Terus Mas Iya. Aris yang saya tanyakan di sini, tanggapan-tanggapan atau siapa saja yang di situ bisa diajak kolaborasi selain anak-anak. Mungkin panjenengan ada dari guru lain atau dari pejabat yang tadi yang mengutarakan itu apakah ada tanggapan tersendiri yang sekiranya memberikan motivasi Ya. kepada anak-anak itu, Mas Aris? Kebetulan di sekolah saya itu ada 3 guru penggerak. Jadi mereka lah yang membantu saya membesarkan hati anak-anak karena ya memang kalau GP kan tahu teorinya ya, insya Allah ya. Jadi mereka paham terus bagaimana posisi anak-anak, perasaannya seperti apa. Terus kemudian pada saat pagi hari pada saat hari H pelaksanaan, yang komentar tadi kaget, kagetnya melebihi ekspektasi beliau. Berubahnya kok sampai 180 derajat lebih baik dari sebelumnya. Nah, akhirnya saya saat itu selesai acara bilang ke beliau, Bapak, ini hasil kerja keras anak-anak, mohon Bapak menyampaikan sesuatu. Saya bilang gitu. Terus akhirnya Beliau beliau, bilang sendiri Pak Aris ya. kenapa? Beliau bilang sendiri pejabat yang menyatakan yang tadi yang menyatakan oh ini Iya, hasilnya kurang bagus terus sekarang melebihi ekspektasinya, beliau bilang ya, sendiri ke panjenengan atau mungkin ke ya, anak-anak Mas? enggak, bilangnya ke saya. Terus saya bilang ke beliau, Bapak karena ini kerja keras anak-anak, saya hanya mendampingi Pak. Mohon berkenan untuk memberikan sedikit sepatah, Apresiasi ya. iya kepada anak-anak. Akhirnya beliau mendatangi anak-anak. Iya, saya paham. Ya, saya terharu saat itu, Mas. Jadi, Iya, betul, betul. Saya bisa merasakannya, Mas, bahwa integritas, kasarnya integritas yang dijalankan anak-anak dan penanggung jawab dekor itu posisinya apa ya? Dengan kekeramatan, kesakralan ya cara yang panjenengan lakukan dengan anak-anak itu membuat rasa apa ya? Karena sudah bisa menyuguhkan hal yang terbaik, maka panjenengan istilahnya luar biasa dalam menyupport siswanya. Saya paham itu. Ya yang saya aturkan di sini bahwa panjenengan punya sosok kepemimpinan di situ. Bisa membimbing anak, terus bisa menggandeng teman-teman CGP untuk bisa berkolaborasi terhadap panjenengan untuk menyupport siswanya, menemani. Justru yang dibutuhkan membesarkan seorang, hatinya. iya betul. Justru yang Iya, dibutuhkan itu bukan hanya ucap, Mas. Seorang iya. pimpinan itu jangan hanya ucap, tapi harus ada tindakan. Ya, Mungkin dari hal saya terharunya itu karena anak-anak langsung memeluk beliau itu. betul, betul, iya, betul seperti itu. Itu karena apa? Merupakan apa ya apresiasi yang dilakukan oleh kepala terhadap kinerja siswanya atau terhadap rekan kerjanya di sekolah itu membuat panjenengan apa ya? Kalau saya pribadi membuat panjenengan bisa menyemangati anak itu ya Iya, saya di situ itu titik beratnya di situ. iya itu prestasi itu. Bagi Prestasinya saya di situ. prestasi. Jadi anak-anak tidak di sisi anak-anak dia Hmm, tidak membangkang pada orang tua kan begitu ya. hmm, Jadi iya. di sisi positifnya juga anak-anak Hmm, belajar untuk menerima ide, betul. menerima kritik gitu ya, Kritiknya dengan betul. terbuka gitu ya. Bukan betul. Jadi itu di sisi anak-anak saya lihat itu seperti itu. Jadi Iya, tetap bakti dan hormatnya pada guru itu ada. guru Terus ada. terus di sisi gurunya dia belajar sesuatu ternyata eh, perkataannya yang tidak senonoh itu Bisa ditanggap membangkitkan bisa semangat. ditanggapi positif gitu ya, Hmm, ditanggapi positif. Tidak, tapi beliau saya harap juga berhati-hati ke depannya untuk tidak mengeluarkan kata-kata seenaknya karena bagaimanapun murid kan juga kata KHD punya
rasa, punya ya rasa, kan? Betul, punya rasa, betul, pengen ya, dihargai, betul. walaupun sekecil apa yang dia hasilkan, kita harus bisa menghargainya. Ya. Mungkin istilahnya kalau di situ istilahnya apa memberikan orang itu memberikan sarannya kan alhamdulillah Mas seperti itu. Kalau melihat saya seperti itu. Ya, Jadi intinya panjenengan bagus Mas dalam hal kepemimpinan itu bagus. Bisa mendorong semangat anak-anak dan sebagainya. Seperti itu. terima Nah, kasih Pak Ju atas waktunya. Ini saya iya, lega karena ya sudah iya, cerita. Selama ini betul. kan saya pendam sendiri Iya, betul. penderitaan. Saya Jadi itu. sangat salut, Mas. Ya, Sangat salut terhadap panjenengan yang bisa membimbing siswanya. Kalaupun nanti panjenengan jadi pemimpin, jangan hanya ucap, Mas. Saya posisinya harus bisa dilaksanakan. ya, Maksudnya, betul. biarpun mendampingi sekecil apapun, itu lebih enak daripada kita hanya memerintah saja. Iya. Orang yang diperintah akan lebih menjalankan akan lebih bermakna jika didampingi seperti itu. Ya, Seorang pimpinan terima kasih. seperti itu. Nggih, matur Ampun suwun nggih. Mas Arif Nggih, matur suwun Pak Juanda nggih. atas kita kolaborasi hari ini Ya, coachingnya. kok jadi ini ya kita terbawa emosi sama Iya, perasaan. iya, enggak Mas Arif. Saya Karena kisah sangat nyata ya, memahami. kisah nyata. Iya betul, bisa betul Iya, bisa Mas Arif. iya. Terima Terima kasih, kasih Pak itu Juanda sangat nggih. bermakna informasi Nggih. dari panjenengan. Nggih, matur suwun jenengan Nggih, juga nggih. nggih. Ini di mana? Assalamualaikum. Ini saya stop Waalaikumsalam. ya. Iya.